Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Babu ma yaquluhu ar-rajulu idza kallamahu insanun wa huwa fis salati. Babu ma yaquluhu ar-rajulu, bermula ini bab sesuatu yang mengatakan akan itu sesuatu ar-rajulu oleh seseorang idza kallamahu insanun, apabila memandiri akan dia oleh seorang manusia wa huwa bis salati, wa huwa dan dia bis salati dalam sembahyang. Harapan kita sembahyang, ada orang memandiri misalnya, ayo apa? Karena untuk ada tahun saya kita harapan sembahyang. Kita harapan di rumah misalnya, tahu-tahu lawang bakat tok assalamualaikum misalnya. Maka orang ini ada keperluan lawan kita pun ada perlu lawan inya. Bila kada disahuti kena disangkanya kada ada orang di rumah, lalu bisa bulik ini, maka anak biar hutang misalnya. Nah, disahuti assalamualaikum salam, sudah membaca Fatihah, waalaikumsalam misalnya, batal. Ya apa itu? Nah, salah satunya ada yang diajarkan Nabi. Rawayna fi sahihail Bukhari wa Muslimin, kami meriwayatkan dalam dua sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi qala mengata, baginda Nabi bersabda, man nabahu syai'un fi salatihi, barang siapa menimpa akan dia oleh sesuatu pada sembahyangnya, falyaqul, hendaklah dia mengata subhanallah. Ini bagi lelakian, itu kan damirnya damir muzakkar. Orang sakit-kiau kita sembahyang zuhur misalnya, subhanallah, niat zikir, niat tasbih. Oh, juga berarti ada aja orangnya di rumah. Nah, wa riwayatun sahih, pada satu riwayat dalam kitab sahih, dalam kitab Sahih Bukhari, idza nabahu amrun, apabila menimpa, idza nabakum, apabila menimpa akan kalian, amrun oleh satu perkara yang di luar sembahyang, yang kada ada dalam aturan sembahyang, termasuk yang kalupaan. Ini Allah kan di luar sembahyang, di luar perkara nang kadada disyariatkan, nang kaya tambahi rakaat misalnya, aturannya ini rakaatnya sudah tasyahud, tapi dia tiba-tiba berdiri untuk rakaat kelima, itu kan kada disyariatkan, sudah 4 sudah aturan tasyahud akhir, ada sadarinya berdiri. Nah, itu makmum jangan berenai. Bila rakaat kaliman itu, ini tanda setia kawan, 4 berdiri dia. Padahal rakaatnya kelima sudah setia benar nih itu, tapi
setia nang salah. Aturannya bila menimpa nang macam-macam gaya itu tuh Nabi mengajarkan fal yusabbihir rijalu, hendaklah bertasbih oleh laki-laki. Jadi bertasbih lelakiannya. Wal tusaffiqin nisa'u, hendaklah baampik oleh cewek-cewek. Baampik itu ada mengayat tapuk pramuka pang. Ada baampik ini nah. Nah, itu. Tentunya nang baampik itu nang dekat dengan si imam. Atau kita harapkan sembahyang ada orang berkiau subhanallah di kita. Atau bebunian misalnya haratan sembahyang ada di kiau orang bampiknya. Pada ada hajat tuh orangnya di rumah. Tapi karena pak ada menyahuti, betul orang paham, berarti ada sesuatu, ada sesuatu nang digawinya. Bagi orang yang berilmu mengerti bila subhanallah tu sembahyang orangnya nang dalam rumah. Bila baampik berarti sembahyang orang di dalam rumah. Berarti kata kabu pandir. Nah itu. Menimpa tu umum nuwaso perkara najis. Misalnya kita harta sembahyang jadi makmum, dilihat batis imam batahi cacak. Nah lalakian bertasbih subhanallah, memberitahu si imam ada sesuatu yang menimpa lawan inya. Bila bebinian bang baampik. Nah, bila kada maasi juga berarti imamnya kada alim. Nah, imamnya kada alim. Bila orang itu artinya menagur subhanallah berarti ada sesuatu pada kita. Nah, ada sesuatu pada kita. Berarti jadi imam itu harus alim, mengerti. Wa riwayatin pada riwayat lain at-tasbihu lirrijal, bertasbih bagi laki-laki, wa tasfiqu lin-nisa, dan baampik bagi bini-bini. Babul azkari ba'da salati, bab zikir sesudah sembahyang. Ajma'al ulama'u, sepakat ulama, ala istihbabi zikri, atas sunat zikir ba'da salati, sesudah sembahyang. Waja'at, dan mendatang fihi, pada zikir ba'da salat, ahadithu, beberapa hadis, kathiratun, yang banyak, sahihatun, yang sahih, fi anwa'in minhu muta'addidatin, pada bagai-bagai daripada zikir, muta'addidatin, yang berbilang-bilang. Panadhkuru, maka kami akan menyebutkan, tarfan, akan sekelumit, sebucu, sekelumit bahasa ini. Jadi banyak zikir-zikir tuh nang dibaca Nabi itu banyak, cuma kami sekelumit aja nang kami sebutkan. Min ahammiha, dari sepaling pentingnya itu anwa, nang berdari nang bermacam tadi, nang sepaling pentingnya aja. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan pada kitab At-Tirmidzi atau Turmudzi an Abi Umamah, daripada Abi Umamah, qala, berkata Abi Umamah, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi Rasulullah, ayyud du'a'i asma'u, apa jua doa asma'u, yang terlebih didengarkan. Doa apa yang terlebih didengarkan oleh Allah sehingga harapan kabul itu sangat besar. Qala, berkata Nabi, jawful lailil akhiri, pertengahan malam akhir. Pertengahan malam
malam akhir, tengah malam pas akhirnya jam 2 ke atas, jam 2, jam 3, jam 4. Jawfal lailil akhir, pertengahan malam akhir. Wa dubura shalawatil maktubati, dan sesudah sembahyang fardu. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Karena itu zikir indah sembahyang fardu itu disuruh. Wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan pada kitab dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulillah, kuntu adalah aku, a'rifu kenal aku, inqidha'a salati Rasulillah akan selesainya sembahyang Nabi, bitakbiri dengan takbir. Jadi bila indah tentang sembahyang bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berzikir artinya. Kadang nang imba salam langsung bubar toh. Imba salam langsung berdirian kada. Wa fi riwayati Muslimin, pada riwayat Muslim, kunna. Wa fi riwayatin fi sahihaihima. Nah, jadi kunna ada di sini kan kuntu. Kuntu dia disebut, tapi ada yang lain kunna adalah kami para sahabat. Kalau kuntu adalah aku, kuntu a'rifu adalah aku mengenali selesainya sembahyang Nabi dengan takbir. Ada riwayat lain kunna adalah kami para sahabat. Nah, masalah itu aja. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bidzikri, bahwasanya menyaringkan suara, bidzikri dengan zikir, hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika berpalingnya manusia, ketika bulikannya manusia, minal maktubati daripada sembahyang wajib, karena adalah bertakbir itu berzikir, an-narab as-sauti bidzikri, bahwasanya menyaringkan suara dengan berzikir, hina yansarifun nasu, ketika berpalingnya manusia minal maktubati daripada sembahyang fardu, menyaringkan suara dengan zikir ketika manusia tuntungan sudah daripada sembahyang wajib. Nah, karena adalah itu menyaringkan suara berzikir, seperti kayak kita nih habis tuntungan sembahyang benyaring, kalau berzikir berwirid itu benyaring. Nah, itu ternyata karena adalah itu menyaringkan suara tadi ala ahdi Rasulullah, pada masa baginda Nabi. Bisa juga karena itu kalau diarti wujida, didapat itu menyeringkan suara ala ahdi Rasulullah, pada zaman, pada masa Rasulullah. Ini jadi Ibnu Abbas berkisah. Jadi imba sembahyang berwirid berzikir itu kada bid'ah. Ini Ibnu Abbas meritakan, Ibnu Abbas anak kemenakan Nabi, ya kan? Bukan anak kemenakan, sepupu lawan Nabi. Witan bedang sanak sepupu kalau lah, iyalah sepupu lah. Nabi anak Abdullah tu bedang sanak lawan Abbas, bedang sanak lawan Abbas. Nah, Abdullah berisi anak baginda Nabi, Abbas berisi anak Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini bahasa pupu sakali lawan Nabi. Sidina memadahi
menyaringkan suara dengan berzikir ketika selesai orang dari sembahyang wajib itu didapat ala ahdi Rasulullah pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada bid'ah itu. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu, adalah aku mengetahui, idzan sarafu bidzalik, idzan sarafu, apabila mereka selesai dari sembahyang, kayak apa aku mengetahui, bidzalika, dengan itu menyaring suara berzikir, menyaring suara dengan zikir. Bidzalika itu kembali dhamir kepada rabbus saur bidzikri. Idza sami'tuhu, apabila aku dengar itu jaringnya suara dengan zikir, maka aku tahu sembahyang tuntungan sudah di masjid. Karena Ibnu Abbas waktu itu masih halus. Ibnu Abbas masih halus. Warawayna fi sahih Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan pada sahih Muslim daripada Thauban. Qala, berkata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi, idzan sarafa min salatihi, apabila sidin selesai dari sembahyang sidin, beristighfar Nabi salasan 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa qala, dan Nabi pun berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu bacaan Nabi itu. Jadi Allahumma antas salam itu bacaan Nabi, jangan ditinggal-tinggal. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang bernama as-salam. As-salam berarti yang selamat daripada segala aib, segala kekurangan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan. Tabarakta, maha bertambah-tambah kebaikan engkau. Ya dzal jalali wal ikram, hai zat yang punya kebesaran wal ikram, kemuliaan. Qila lil Auza'i, dikatakan orang bagi Imam Auza'i, wahwa bermula Imam Auza'i, ahadu riwayatil hadithi, salah satu perawi ini hadis. Nah, Nabi itu bila tuntung sembahyang beristighfar. Ditakuni orang Imam Auza'i, kaifal istighfaru, kayak apa gerang istighfarnya Nabi? Kenapa orang bertakun kepada Imam Auza'i? Karena Imam Auza'i nang meriwayatkan hadis ini. Tahu nih orang kayak pengarang istighfarnya. Qala, berkata Auza'i, taqulu, engkau berkata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Warawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin, kami riwayatkan pada 2 sahih Al-Bukhari dan Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, kana idza faragha minas salati, apabila selesai daripada sembahyang, wa sallama, dan Nabi telah salam. Nabi tuntung salam sudah, berarti kan dia di luar sembahyang. Qala, Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini ada di wiritan citakan sekono, wiritan Martapura. Jadi kalau wiritan Martapura itu bila wirid panjang, wiridnya nunggu kayak ininya. Warawal, jadi la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah sendirian. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah atas setiap sesuatu kuasa. Allahumma la mani'a lima a'taita,
Ya Allah, tidak ada yang mencegah bagi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi lima mana'ta bagi sesuatu yang Engkau tegah. Wala yanfa'u dzal jaddi, kada bermanfaat dzal jaddi akan orang yang punya kesugihan, minka daripada engkau al-jaddu oleh kesugihannya. Orang tersugihan yang kaya apa aja ketika bertemu Allah, kada ada manfaat kesugihannya. Kada ada manfaat untuk menabus inya daripada azab Allah apabila inya banyak dosa. Kecuali dan kesugihannya itu diberikan di jalan Allah, itu hanya bermanfaat. Allah akan memberikan manfaat dari kesugihannya itu. Tapi kalau dalam kesugihannya hendak menebus inya daripada azab neraka, kada bermanfaat itu. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Zubair berkata, dubura kulli salatin, selesai tiap-tiap sembahyang, hina yusallimu, ketika salam. Jadi tuntung salam Abdullah bin Zubair sidin bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah. Tidak kami sembah kecuali akan Allah. Lahul ni'matu, bagi Allah nikmat. Wa lahul fadlu, bagi Allah karunia. Wa lahul tsana'ul hasan, bagi Allah pujian yang elok. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah ad-dina, agama. Maksudnya agama sini ibadah. Walau karihal kafirun, sekalipun benci orang-orang kafir apabila kaum muslim ini mengamalkan dengan agamanya, mengamalkan agamanya dengan ikhlas. Orang-orang kafir akan benci, akan kada ketuju, kada senang. Jadi paling ditakutan akan orang-orang kafir itu kalau umat Islam ini mengamalkan keislamannya, sehingga sedapat mungkin mereka menjauhkan orang-orang Islam daripada agamanya. Dahulu antara maghrib isya rame orang mengajian, rumah ke rumah orang mengajian, rumah ke rumah orang belajar alif ba ta sa jim ha kha, belajar mengaji sampai isya. Bahari orang rame. Wah, ini napa asik-asiknya dibuka TV kada ada lagi. Wah, ini asik-asiknya HP. Mbah maghrib cakam baca Quran, mbah subuh baca Quran, ini kada langsung HP dikucau. Semakin jauh kada kita dari agama. Oh, ini HP aja. Aku ada laporan dari ada informasi daripada para wali santri bahwa di antara santri kita ini mabuk benar di HP waktu libur, bahwa malaman main HP aja, malaman main HP aja. Siapa orangnya ada boleh disambat, itu menyubhanakan orang. Cuman yang merasa iya toh, malaman main HP aja. Jadi kita ini dijauhkan daripada agama oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu kada senang dengan orang-orang Islam apabila mereka mengamalkan agama. Ini walau karihal kafirun, sekalipun benci orang-orang kafir. Nah,
manakah yang kita baca, nang jelas itu nang jelas hadis-hadis itu dengan berbagai macam bacaannya. Amun wiritan nang kita baca sarajin itu ada juga nas dalilnya juga, ada juga nas hadisnya juga. Nah, nang jelas intinya bahwa bawirid imbah sembahyang kada bid'ah. Nah, itu aja. Ada hadisnya, ada dalilnya, dan itu ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah digawi itu. Kalau aliran Wahabi itu etikam nang siaran televisi Saudi itu imbah sembahyang berdirian ya Allah, imbah sembahyang berdiriannya ada bawiritan ada, ada bawiritan ada di Muhammadiyah tujuh masalam berdiri kan ada bawirit kayak kita ada. Qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah adalah baginda Nabi yuhallilu bihinna bertahlil dengan itu kalimat-kalimat nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dubura kulli salatin sesudah tiap-tiap sembahyang wajib, sesudah tiap-tiap sembahyang fardu. Kemudian rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qila dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya'dilul jihad, apa yang bisa menandingi pahala jihad? Ma ya'dilul jihad, apa yang bisa menandingi atau menyamai al-jihad, pahala berjihad? Misalnya orang nih kadakawa berjihad, adakah amalan lain sekira pahalanya sama? Qala berkata Nabi, la tastati'unahu, kada sanggup kalian akan itu sesuatu. Kada sanggup di Nabi. Amun ada panggilan jihad dan kita kada ada uzur, kada ada halangan, maka kita wajib berjihad. Dan pahalanya liwar ganal. Kalau dari sahabat amun kami kulir bang berjihad misalnya, adakah amalan lain nang menyamai pahala jihad? Ya Nabi kan pada sanggup. Fa'adu alaihi marrataini aw salasan, maka mengulangi mereka alaihi atas Nabi marratain 2 kali aw salasan 3 kali. Kullu dzalik, pada tiap-tiap yang demikian itu yaqul, Nabi menjawab, la tastati'unahu, kada sanggup kalian akan itu sesuatu. Jawabannya tetap Nabi mengatakan kada sanggup kalian menggawi itu, menggawi sesuatu nang pahalanya sama lawan berjihad. Thumma qala, kemudian berkata Nabi bisalisati, pada pertanyaan yang ketiga, sampai nang 3 kali orang bertakun itu hanyar Nabi mengatakan, masalul mujahidi, perumpamaan orang yang berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah, kamathalis shaimi, seperti perumpamaan orang yang puasa, al-qaimi, yang bangun malam kada beguringan, kaim tu nang beribadah di malam hari,
siang puasa terus, malam beribadah terus, kada beguringan. Al-qaniti bi ayatillah, yang selalu tunduk, artinya ma'amalakan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. La yafturu, kada berhenti dia, min salatin, dari sembahyang, wala siyamin, dan kada berhenti juga dari puasa, hatta yarji'al mujahidu, sehingga kembali orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ada dua orang misalnya, saikong tolak berjihad, saikong di rumah aja. Nang di rumahnya hendak menyamai pahala orang yang berjihad bisa, tapi siang puasa terus, malam tahajud beribadah terus, kada berlebihan. Sampai orang yang berjihad itu datang, puasa terus, malam tahajud terus, atau beribadah terus. Sebulan di peperangan, sebulannya kayak itu kewiatnya. Ada nang di peperangan tuh nya kawa santai, santainya napa? Bila waktu perang aja nya mah ada musuh, malam harinya guring mengaruh gitu, kata Bapak. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin, sesungguhnya pada surga 100 derajat. Di surga itu ada 100 derajat. Artinya di antara sekian derajat di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahul mujahidin fi sabilillah, yang menyiapkan akan 100 derajat itu oleh Allah lil mujahidin, bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ma baina darajatain, jarak antara dua derajat nang 100 derajat teh jaraknya kama baina samai wal ardi, sebagaimana antara langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, maghbarrat qadama abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Maghbarrat, tidaklah berdebu, qadama abdin, dua kaki hamba, fi sabilillah, di jalan Allah, tidaklah berdebu dua betis seorang hamba di jalan Allah, fatamassahun nar, maka menyentuh akan dia neraka. Kada cagaran ya Nabi, ini betis itu hok berdebu di peperangan, lalu disambar neraka inya, dibakar oleh neraka inya, kada cagaran. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalijun nara, tidak akan masuk an-nara, neraka, rajulun, seseorang, baka min khasyatillah, yang menangis karena takutan lawan Allah, hatta ya'udal labanu fid dhar'i, sehingga kembali susu fid dhar'i, pada kantungnya. La yalijun nara, kada akan masuk akan neraka, rajulun, seseorang, baka min khasyatillah, yang menangis karena takutan lawan Allah, hatta ya'uda al-labanu, sehingga kembali banyu susu bidhar'i, pada kantungnya. Awalah mun secara anunya sulit, secara adatnya sulit, tapi kalau secara pandang kuasa Allah kada ada mustahilnya. Walau yujtami ghubarun fi sabilillah, tidak akan berhimpun ghubar,
sabilillah di jalan Allah, wa dukhanu jahannama dan asapnya jahannam, fi min kharai muslimin abada pada dua lubang hidung seorang muslim abada selamanya. Seorang muslim itu nang mahirup debu ketika ia berjihad. Artinya di hidungnya ni tohok tak hirup tak isap debu ketika berjihad tak. Kan dari pasar aduh sadi babari padang apa? Padang debu lah anunya di padang pasir bang perangnya. Tapi walaupun ada di padang pasir, di sini kan debu banyak aja juga. Debu banyak aja juga. Nah maksud Nabi itu kada akan berhimpun debu nang di jalan Allah serta dukhanu jahannam, asap neraka jahannam, kada akan berhimpun fi min kharai muslimin pada dua lubang hidung seorang muslim abada selamanya. Hidung nang rancak tak isap debu ketika dia berjihad, kada akan tak isap, kada akan tahyut asap neraka jahannam. Itu maknanya. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati. Setiap mata baqiyatun menangis yaumal qiyamati pada hari kiamat, illa kecuali ainan mata bakat min khasyiatillah yang menangis dari takutan lawan Allah. Kullu ainin baqiyatun, setiap mata berataan mata baqiyatun menangis tagaran yaumal qiyamah pada hari kiamat karena ketakutanan, illa kecuali ainan mata bakat min khasyiatillah yang menangis karena takutan lawan Allah. Yang kedua, wa ainan batat tahrisu fi sabilillah, mata batat yang begadang, yang bermalamanan. Maksud bermalamanan itu begadangnya, mata ini begadang, bermalamanan ada guring, bermalamanan ada guring. Nah penggerak tahrisu menjaga si mata. Nang bermalamanan mata tuh tahrisu menjaga, tahrisu berjaga-jaga, berjaga-jaga apa? Fi sabilillah di jalan Allah. Jadi mata nang bermalamanan tahrisu berjaga fi sabilillah di jalan Allah itu kada cagaran juga menangis hari kiamat. Malahan mata itu memancarkan aura kebahagiaan. Bagi orang yang ahli kejiwaan, dari mata gini kau sudah menilai orang, mata ini mata pandangan bahagia kah, mata ini pandangan pusang kah, mata ini pandangannya itu stres kah. Ada di mata aja orang pinandu sekilas, orang pinandu ini sedang sedih orangnya, nah ini sedang gembira, nah ini sedang bahagia, nah ada di mata ciri-cirinya itu bagi orang yang ahli kejiwaan. Nah di hari kiamat mata tuh berataan menangis sedih karena ketakutanan lawan Tuhan. Nah kecuali dua mata. Pertama mata nang waktu di dunia sudah menangis karena takutan lawan Allah, maka hari kiamat mata tuh kada menangis lagi, bahkan mata tuh memancarkan aura kebahagiaan karena cagaran masuk surga. Nang kedua wa ainan mata batat yang bermalamanan tahrisu berjaga fi sabilillah di jalan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, man rama bisahmin fi sabilillah,
siapa melontarkan, siapa menimbakkan bisahmin dengan satu anak panah fisabilillah di jalan Allah. Siapa melontarkan satu anak panah di jalan Allah, karena adalah itu melontarkan satu anak panah lahu bagi dia ka'idli muharrarin, seperti menyamai muharrar, memerdekakan budak. Muharrar, memerdekakan budak. Jadi sebuting anak panah timbakan pahalanya sama memerdekakan saikung budak, memerdekakan saikung budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'di fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah, yakni hasanatin. Manih tabasa, siapa menahan, kada disembelihnya, dijualnya kada jual, siapa menahan parasan seekor kuda, apalagi banyak, fisabilillah di jalan Allah. Artinya kudanya ini kada disembelihnya, kada dijualnya, digaduhnya. Untuk apa? Untuk berperang di jalan Allah. Jadi di saat perang selesai, ya santai aja di rumah, menggaduh kudanya nang itu, kada dijualnya. Karena apa? Karena niatnya kuda ini sagan berjihad. Dia menahan kudanya itu kada dijualnya imanan billah, karena beriman lawan Allah. Wa tasdiqan bi wa'dihi, karena membenarkan dengan janji Allah. Fa inna shiba'ahu, maka bahwasanya kenyangnya kuda, wariyahu, ampuh hausnya kuda, warauthahu, kotoran kuda, wabaulahu, kamihnya kuda, fi mizanihi yaumal qiyamah, pada kebaikan-kebaikan timbangannya pada hari kiamat. Yakni maksudnya fi mizan itu misalnya apa? Hasanatin, kebaikan-kebaikannya bertambah-tambah. Terus toh beli setiap kudanya bakami bertambah pahalanya. Memberitakan timbangan toh kudanya berhula bertambah pahala. Kudanya haus minum bertambah pahalanya. Kudanya anti haus bertambah pahalanya. Dan itu nang cagaran memberatkan timbangan. Kemudian fadlu tajhizil ghuzati wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi. Alhamdulillah.